Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi buku Ende HKBP nomor 123 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Jumat 9 Oktober 2020 dari kitab Para Rasul pasal 14 ayat 3b mengatakan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, akkatadda dohot halongangan dilehot Tuhani patu paun nasida laho mangodolhon hata asini rohanai. Demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki menemukan jalan keselamatan kekal sampai akhirnya ia masuk ke dalam kota Sion yang kekal. Ia pun mengalami penolakan dari keluarga dan dari kota di tempat di mana dia tinggal. Bersyukur ia mendapatkan teman-teman yang menolong, menasehati, dan mengarahkan dia selama di perjalanan, walaupun juga ada banyak penyesat, godaan, dan halangan yang berusaha merintangi, bahkan menyerongkan perjalanannya. Dalam perjalanannya menuju kota Sion, ia menemukan tempat-tempat peristirahatan yang disediakan oleh penguasa Sion. Namun tak jarang juga ia harus tetap berjalan, melangkah dan melangkah, tidak menghiraukan orang lain yang bisa menyesatkan, yang menghalangi perjalanannya. Kisah ini ditulis dalam sebuah buku yang akhir perjalanannya dia masuk ke kota Sion, disambut oleh penguasa kota Sion, walaupun dia sempat kehilangan harapan. Menerima keselamatan bukanlah akhir dari hidup kita, tetapi awal dari perjalanan menuju kekekalan. Akan banyak godaan, kesengsaraan, penghalang, dan orang-orang yang akan kita temui semasa perjalanan yang mengalihkan kita menuju kekekalan. Demikian dituliskan oleh John Bunyan dalam bukunya
Perjalanan Seorang Musafir tahun 1678, The Pilgrim's Progress, demikian judul aslinya. Jika Anda ingin menjadi orang Kristen sejati, Anda sedang memasuki jalan hidup yang begitu sulit. Paulus direjam dengan batu dan ditinggal karena disangka sudah mati. Namun beberapa lama setelah itu dia kembali bangun dan dikelilingi oleh murid-muridnya yang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Allah pun menjawab doa mereka. Ia bangun kembali dari keadaannya yang hampir mati. Setelah merasa pulih, dia berkhotbah kembali. Paulus bangun dengan penuh kekuatan oleh pengasihan Tuhan dan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, memberitakan Injilnya. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya dengan asistennya Barnabas menuju Derbe, dan dari sana mereka melanjutkan perjalanan ke Listra, ke Ikonium, dan akhirnya ke Antiokhia untuk memberitakan Injil Tuhan tentang penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di kota inilah Paulus dan Barnabas berkhotbah dan mempertobatkan banyak orang menjadi milik Kristus. Namun Paulus ingin memastikan apakah mereka itu adalah petobat-petobat sejati atau hanya berpura-pura saja. Saudara-saudara, sudahkah kita menjadi murid Kristus yang sejati, petobat sejati? Petobat sejati pastilah mau belajar dan melakukan apa kata Tuhan Yesus, apa kata Injil Tuhan. Paling tidak melakukan 3 hal. Yang pertama, mengasihi Yesus dengan segenap akal, dengan segenap budi, dengan segenap kekuatan, melebihi apapun juga. Yang kedua, rela menderita karena terus-menerus akan mengikut Yesus. Yang ketiga, berkomitmen memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus sampai pada akhir. Saudara-saudara, orang mengatakan itu teramat sulit, tetapi itulah kehidupan petobat sejati yang memberikan hidup dan kehidupannya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tuhan menguatkan dan mengaruniakan kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat kepada mereka yang benar-benar setia kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan agar sanggup menjalani hari-hari kami yang penuh dengan tantangan dan berbagai masalah. Biarlah terang firman-Mu yang menuntun kami, agar kami dapat tetap setia kepadamu, dan tetap bersemangat hidup sesuai dengan firman-Mu, dan memberitakan Injil-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melewati kesulitan apapun karena kasih karunia Tuhan yang menguatkan kami dengan mengaruniakan kuasa
untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, sehingga Injil Tuhan menjadi pemenang dalam masalah yang kami hadapi, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 123 ayat 1. Marilah kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.